sini ingin mempresentasikan tentang materi yang dibimbing pada DEN, yaitu matematika wajib, materi peluang. Dan dimulai dari perkenalan nama dulu dari kiri saya. Nama saya Muhammad Yusuf Rahman. Nama saya Muhammad Farel Sudirman. Nama saya Naila Firtina. Saya Rianja Agustina. Nama saya J. Katwang. Saya Reva Adi Pratama. Nah, sebelum ke materi lebih lanjut, mari kita mempelajari konsep dasar peluang. Nah, yang pertama itu ada pengertian, percobaan, dan ruang sampel. Nah, percobaan itu adalah kegiatan yang dapat dilakukan berulang untuk memperoleh hasil tertentu. Nah, kalau ruang sampel itu adalah percobaan yang dilakukan. Ini titik sampel, anggota-anggota dari ruang sampel. Nah, habis itu yang kedua ada cara menentukan ruang sampel. Yang pertama ada cara mendaftar. Pada pelemparan dua buah paku payung secara bersamaan, posisi paku payung adalah terlentang. Pada paku payung pertama dan miring, paku payung kedua ditulis TM. Kejadian lain yang mungkin muncul pada pelemparan dua buah paku payung tersebut adalah TT, MT, dan MM. Jadi ruang sampelnya yang dituliskan S, TT, TM, MT, MM dengan MS sama dengan 4. Nah, selanjutnya B, cara membuat tabel. Nah, setelah kita melakukan pelemparan, kita juga dapat membuat tabel. Nah, pelemparan pertama mempunyai kemungkinan T dan M. Dengan pelemparan yang kedua mempunyai kemungkinan T dan M. Lalu kita silakan. Untuk yang T ada T dan T. Untuk yang M ada T dan M. Untuk yang M ada M dan T. Selanjutnya ada M dan M. Selanjutnya kita lanjut yang C. Yang C itu menentukan ruang sampel dengan diagram pohon. Cara lain yang digunakan untuk menentukan ruang sampel adalah menggunakan diagram pohon. Berikut ini adalah diagram pohon untuk pelemparan dua buah paku payung sekaligus. Nah, di sini kan yang T terlentang. Ada dua kemungkinan, terlentang dan miring. Kalau misalkan yang terlentang itu jadinya TT, kalau misalkan yang miring itu jadinya TM. Nah, selanjutnya yang miring juga ada dua kemungkinan, T dan M. Nah, kalau misalkan yang terlentang itu jadi MT dan yang miring itu jadi MM. Titik sampel pada pelemparan dua buah paku payung adalah TT, TM, MT, dan MM. Jadi ruang sampelnya adalah S sama dengan TT, TM, MT, dan MM dengan NS sama dengan 4. Yang ketiga itu kejadian sederhana dan kejadian majemuk. Nah, kalau misalkan kejadian sederhana itu titik sampelnya 1, kalau misalkan kejadian majemuk itu titik sampelnya 2 atau lebih. Contohnya percobaan melambangkan 3 keping uang logam, misalnya A sama dengan sisi angka dari uang logam dan G sama dengan sisi gambar dari uang logam. Ruang sampel dari percobaan tersebut adalah S sama dengan AAA, AAG, AGA, GAA, AGG, GAG, GGA, GGG. Beberapa himpunan bagian dari S sebagai berikut. Yang A itu himpunan B sama dengan AAA, yaitu kejadian muncul ketiganya angka. Yang B itu himpunan C, GGG, yaitu kejadian muncul ketiganya gambar. Yang C itu himpunan D, sama dengan AAG, GAG, GGA, yaitu kejadian munculnya 2 gambar. Yang D itu himpunan E sama dengan AGG, GAG, GGA, yaitu kejadian munculnya 2 gambar. Dalam hal ini kejadian B dan C termasuk kejadian sederhana. Nah, kejadian sederhana itu kayak misalkan dia itu adanya cuma 1 titik sampel. Sedangkan kejadian D dan E termasuk kejadian majemuk. Kejadian majemuk itu 2 titik sampel, 2 atau lebih titik sampel. Kali ini saya akan menjelaskan tentang poin B, yaitu peluang suatu kejadian. Untuk pengertiannya, peluang itu kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Untuk nilai kemungkinan kejadian terletak di antara 0 dan 1. Nah, 0 itu merupakan peluang yang mustahil terjadi, seperti matahari terbit dari selatan, itu kan tidak mungkin terjadi. Nah, untuk 1 itu yang sudah pasti terjadi, seperti orang bisa meninggal. Nah, kali ini saya ingin menghitung peluang suatu kejadian. Rumus yang kita pakai adalah PA sama dengan NA per NS. Untuk pengertiannya, PA adalah peluang, NA-nya itu banyak kejadian, banyak A kejadian, NS itu banyak anggota ruang sampel. Di sini saya memiliki contoh.
Pertanyaan itulah peluang muncul mata dadu berjumlah 6 pada percobaan. Di sini kita menggunakan 2 buah dadu. Untuk NS sudah diketahui yaitu 36. Nah, untuk peluangnya itu di sini kan di pertanyaannya itu berjumlah 6 ya. 2 buah dadu ini mengeluarkan 6. Nah, di sini saya memiliki A-nya itu adalah 1,5, 2,4, 3,3, 4,2, 5,1. Kenapa angka ini demikian? Karena angka ini bila dijumlahkan menghasilkan 6. Oke, langsung saja kita masukkan rumus, yaitu yang ditanyakan PA kan. Nah, di sini langsung aja NA-nya itu adalah 5. Dari hasil ini NS itu sudah diketahui 36, maka hasilnya adalah 5/36. Oke. Di sini ada B. Terdapat 5 ikan kakap dan 3 ikan gurami. Tentukan peluang memperoleh 2 ikan kakap dan 1 ikan gurami. Jawaban di sini kita mencari nilai sampel ruangan dulu, yaitu 3 kombinasi 8 faktorial per 8 min 3 faktorial dikali 3 faktorial sama dengan 56. Di sini nilai peluangnya itu kita cari menggunakan 2 kombinasi 5 dikali 1 kombinasi 3. 5 faktorial per 5 per 2 faktorial dikali 2 faktorial dikali 3 faktorial per 3 dikurang 1 faktorial dikali 1. Hasilnya adalah 10 dikali 3, maka 30. Langsung saja kita menggunakan rumus yang tadi untuk menghitung peluang satu kejadian. PA, NA-nya sudah diketahui bahwa itu 30, NS-nya 56. 30 per 56 bisa kita kecilkan, yaitu 15/20. Oke, selanjutnya materi yang akan saya terangkan adalah komplement dari suatu kejadian. Komplement adalah yang bukan atau kebalikan dari kejadian. Jadi komplement dari suatu kejadian adalah yang bukan dari suatu kejadian. Nah, rumus yang kita gunakan pada komplement dari suatu kejadian adalah peluang kejadian ditambah peluang bukan kejadian sama dengan 1. Kita langsung masuk ke contoh soal. Sebuah dadu bermata 6 dilambungkan sekali. Tentukan peluang muncul dadu bukan prima. Yang diketahui adalah NS-nya sama dengan 6 karena mata dadu itu hanya sampai 6 angka, itu 1 sampai 6. Kemudian kita misalkan A atau kejadiannya itu adalah muncul mata dadu prima, karena soalnya itu yang bukan atau komplementnya itu adalah muncul dadu bukan prima. Jadi A-nya kebalikan dari komplement tadi, yaitu kejadian muncul mata dadu prima. Nah, jadi dapat kita tuliskan A-nya sama dengan 2, 3, dan 5, sehingga NA-nya sama dengan 3 buah. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus peluang. Peluang kejadian sama dengan NA per NS. NA-nya itu adalah 3 dan NS-nya itu adalah 6. 3/6 kita sederhanakan jadi 1/2. Kemudian kita cari tahu komplement dari suatu kejadiannya. Jadi kita masukkan ke dalam rumus. Peluang kejadian ditambah peluang bukan kejadian sama dengan 1. Peluang kejadiannya tadi setengah ditambah peluang suatu kejadian, peluang bukan suatu kejadiannya belum kita ketahui sama dengan 1. Nah, satunya kita pindahkan ke sini jadi minus, terus peluang bukan suatu kejadian kita pindahkan juga jadinya minus juga, terus dicoret aja tidak. Jadi peluang bukan suatu kejadiannya adalah setengah karena 1 dikurang setengah sama dengan setengah. Selanjutnya materi frekuensi harapan. Frekuensi harapan adalah frekuensi yang diharapkan muncul pada suatu kejadian. Nah, rumus yang kita gunakan adalah FHA sama dengan N dikali PA. Dengan FHA sama dengan frekuensi harapan kejadian A. Nah, kita langsung masuk ke contoh soal. Jadi saat kartu bridge atau kartu poker ya, kartu joker itu diambil sebuah kartu secara acak. Jika pengambilan dilakukan sebanyak 130 kali, tentukan frekuensi harapan terambil kartu berwarna merah. Nah, kita ketahui NS-nya adalah 52. NS-nya dari mana? NS-nya dari jumlah banyaknya kartu poker yang ada. Kartu poker itu kan terdiri dari 4 ya. Ada yang namanya hati, terus ada yang namanya keriting, terus yang namanya sekop, dan yang namanya wajib. Nah, total dari kartu itu adalah 13. Jadi 13 dikali 4 sama dengan 52. Terus N-nya sama dengan 130. N ini dapat dari mana? N ini dapat dari dilakukan sebanyak 130 kali pengambilan. Jadi N-nya sama dengan 130. Nah, kita misalkan A-nya adalah kejadian mengambil kartu berwarna merah, karena yang ditanya itu adalah terambil kartu berwarna merah. Jadi N-nya sama dengan 26. Karena banyaknya kartu remi yang berwarna merah adalah 26.
Nah, kemudian kita masukkan ke dalam rumusnya. PA sama dengan NA per NS. NA-nya tadi adalah 26, terus NS-nya adalah 52. 26 per 52 kita sederhanakan menjadi 1/2 atau setengah. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus frekuensi harapan, yaitu adalah frekuensi harapan A sama dengan N dikali peluang kejadian, sama dengan 130 dikali setengah, hasilnya adalah 65. Nah, yang selanjutnya itu ada C, peluang kejadian majmuk. Yang pertama itu peluang gabungan dua kejadian. Nah, peluang gabungan dua kejadian ini misal diketahui dua kejadian A dan B, maka peluang gabungan dua kejadian A dan B dapat ditentukan dalam rumus peluang A gabungan B sama dengan peluang A plus peluang B dikurang peluang A irisan B. Nah, terus di sini langsung ke contoh. Itu pada percobaan pelemparan sebuah dadu, tentukan peluang muncul mata dadu 2 atau mata dadu genap. Nah, di sini langsung dijawab S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena di dalam dadu itu kan ada angka tersebut, maka NS-nya sama dengan 6. Terus C sama dengan kejadian muncul mata dadu 2. Nah, buat D kejadian muncul mata dadu genap. Terus di sini C itu 2, maka ini sama dengan 1. Nah, buat yang kejadian muncul mata dadu genapnya itu 2, 4, 6, maka N-nya sama dengan 3. Terus di sini langsung C gabungan D sama dengan 2, berarti N-nya C irisan D sama dengan 1. Terus peluang C gabungan D sama dengan peluang C ditambah peluang D dikurang peluang C irisan D. Nah, di sini sama dengan peluang C-nya itu kan 1/6, terus ditambah peluang D-nya 3/6 dikurang peluang C irisan D-nya itu 1/6 sama dengan 3/6. Nah, di sini disederhanakan 3 dibagi 3, 6 dibagi 3, jadi 1/2. Nah, yang selanjutnya itu ada 2, peluang gabungan dua kejadian saling lepas. Nah, peluang gabungan dua kejadian saling lepas ini, dua kejadian A dan B bisa disebut dua kejadian saling lepas apabila A irisan B-nya itu tidak memiliki anggota atau kosong, sehingga dimasukkan ke dalam rumusnya itu adalah peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Nah, di sini ada contoh soalnya. Pada percobaan melambungkan dua keping uang logam, tentukan peluang muncul keduanya angka atau keduanya gambar. Nah, di sini langsung dijawab. S sama dengan AA, AG, GA, dan GG. Maka NS-nya itu 4. Terus X-nya kejadian muncul keduanya angka. Terus yang F itu buat kejadian muncul keduanya gambar. Nah, di sini buat yang muncul keduanya angka itu ada AA. Maka E-nya itu sama dengan 1. Terus untuk kejadian muncul kedua gambar itu ada GG sama, jadi NF-nya ada 1. Nah, untuk E irisan F sama dengan 0, maka E irisan F sama dengan 0. E dan F-nya karena E dan F-nya saling melepas, jadi di sininya kosong. Terus langsung peluang E gabungan F sama dengan peluang E ditambah peluang F sama dengan 1/4 ini dari peluang E, terus 1/4-nya juga dari peluang F. Terus di sini tinggal 1 tambah 1, 2. Terus di sini karena 2-nya sama tetap 2/4. Ini disederhanakan 2 dibagi 2 1, 4 dibagi 2 2. Jadi hasilnya 1/2. Nah, selanjutnya itu 3, peluang dua kejadian bebas. Nah, di sini tuh ada contoh dalam sebuah kotak 3 bola merah dan 7 bola putih. Diambil sebuah bola secara acak. Nah, kemudian bola tersebut dikembalikan lagi ke dalam kotak. Nah, selanjutnya diambil lagi sebuah bola secara acak. Berapakah peluang terambil kedua bola merah? Nah, di sini tuh dijawab nih. NS itu adalah 3 ditambah 7 sama dengan 10. Nah, jadi A ini ada kejadian bola merah pada pengambilan bola pertama, B itu ada kejadian bola merah pada pengambilan bola kedua. Nah, jadi dalam hal ini A dan B itu saling bebas karena terjadinya tidak memengaruhi terjadinya atau terjadinya yang B. Nah, dengan demikian PA itu 3/10, PB itu 3/10. Nah, jadi di sini PA irisan B sama dengan P
PA dikali PB. Nah, jadi PA-nya ini tuh 3/10 dikali PB 3/10, hasilnya 3 kali 3 9, 10 kali 10 100. Jadi peluang terambil keduanya itu bola merah adalah 9/10. Nah, selanjutnya itu ada nomor 4, peluang kejadian bersyarat. Di sini ada contoh, dalam kantong terdapat 8 bola biru dan 4 bola kuning. Nah, diambil 2 bola secara acak satu persatu tanpa pengambilan. Tentukan peluang terambil bola pertama biru dan bola kedua kuning. Nah, di sini tuh dijawab sama kayak tadi, NS sama dengan 8 ditambah 4 sama dengan 12. Jadi A ini tuh kejadian bola pertama si biru. Jadi PA sama dengan NA dibagi NS. Jadi NA ini si bola biru itu 8. Jadi kita masukin 8 dan NS ini tuh ini 8 ditambah 4 sama dengan 12, hasilnya 8/12. Karena ini itu masih bisa dikecilin, bisa dibagi 4, jadi hasilnya 2/3. Selanjutnya itu yang B. B ini kejadian terambil bola kedua kuning. Nah, rumusnya itu ada PB dibagi A sama dengan NB dibagi NS dikurang 1 sama dengan 4/11. Kenapa 4? Karena B ini tuh kejadian terambil bola kedua kuning yaitu 4 bola, dan NS ini tuh 12 dikurang 1 jadi 11. Dah. Sekian dari kami, kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.